Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Fiqhul Ad'iyah wal Adkar yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada keterangan beliau menyebutkan dari dalil-dalil as-sunnah menunjukkan keutamaan doa. Sekarang kita terakhir beliau mengisyaratkan perkara yang penting untuk diingatkan, bahwasanya bukanlah diinginkan di sini ketika menyebutkan keutamaan doa itu berarti doalah ibadah yang paling utama secara mutlak, mengalahkan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan demikian maksudnya. Bahkan beliau menyebutkan secara jenis bahwa jenis zikir itu lebih utama daripada jenis doa. Demikian al-qiraah, qiraatul Quran itu lebih utama daripada zikir. Ini beliau sebutkan. Makanya beliau setelahnya mengatakan, wa hadza babun syarifun minal ilmi yanbaghi lil muslim ayyudrikahu wa ayyataniya bifahmihi tamamul inayah liyudrikal afdal fi kulli waqtin wa hal wa liyahuza alal akmali lahu fi ibadatihi li rabbihi wa ta'atihi li maulahu fi kulli zamanin wa makan. Maka bab ini, bab yang mulia ini, bab yang mulia dari ilmu, hendaknya setiap muslim untuk mengetahuinya dan punya perhatian yang sempurna untuk memahaminya, supaya seorang muslim itu bisa mengerti dan memahami mana ibadah yang paling mulia, yang paling utama di setiap waktu dan keadaan, supaya dia memilih keadaan yang paling sempurna dalam beribadah kepada Rabb-Nya, dalam ketaatan kepada Maulanya di setiap waktu dan tempat. Di sini kita sudah punya gambaran bahwasanya walaupun jenis qiraatul Quran itu lebih utama daripada jenis zikir, jenis zikir lebih utama daripada jenis doa, tetapi ada waktu, ada keadaan zikir lebih utama daripada qiraatul Quran. Ada waktu, ada keadaan, ada tempat doa lebih utama daripada zikir. Ini yang beliau inginkan di sini. Makanya beliau nanti akan sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berarti butuh ilmu, butuh pemahaman, supaya kita bisa memilih, oh ini yang paling utama di waktu ini yang paling utama di tempat ini. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dhabitan daqiqan litafaduli bainal ibadati
wa tanawwi dzalika bihasbi ajnasil ibadati wa awqatiha wa ikhtilafi amkinatiha wa ikhtilafil qudrati 'ala al-qiyam biha wa nahwi dzalika. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ukuran yang sangat teliti untuk littafadul, untuk membedakan keutamaan di antara ibadah-ibadah dan jenis-jenisnya sesuai bihasbi ajnasil ibadah, sesuai dengan jenis ibadah dan waktunya, perbedaan tempatnya, perbedaan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah tersebut dengan selainnya. Jadi ini seluruhnya berpengaruh. Nah, itu maksudnya. Seluruhnya berpengaruh, ada ukurannya yang mempengaruhi ibadah ini lebih utama daripada ini, yang ini lebih utama daripada ini. Ada ukuran yang harus diperhatikan. Wa ala dawihi yudrikul muslim al-afdal lahu bihasbi tilkal i'tibarati al-musyari ilaiha. Di atas cahaya ini, di atas keterangan ini, seorang muslim bisa mengetahui yang mana yang lebih utama dari ibadah tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat yang telah diisyaratkan. Artinya di waktu ini atau di tempat ini, keadaan ini, mana yang lebih utama. Dengan mengetahui dobit ini yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam, maka kita bisa memahami dan mengerti, oh di waktu ini yang paling utama saya lakukan. Keadaan ini, oh ini yang paling utama saya lakukan. Walaupun secara umum, karena sebenarnya bersambung, makanya beliau sebutkan di bab pertama, qismul awal, itu qismul dzikir. Dan paling utama, pertama qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu yang paling utama secara jenisnya. Kemudian zikir, kemudian ad-doa, makanya di qismul tsani baru disebutkan doa. Tapi ada keadaan, ada tempat, itu berbalik. Doa yang paling utama, zikir yang paling utama, baru qiraatul Quran. Nah, ini yang beliau akan sebutkan, ucapannya Syekhul Islam. Ini yang harus dipahami. Qala rahimahullah, innal afdal yatanawwa. Sesungguhnya keutamaan itu bermacam-macam keadaannya. Taratan bihasbi ajnasil ibadat. Kadang keutamaan itu sesuai dengan jenis ibadah. Misalnya, tentunya sholat lebih utama dari puasa. Itu dari jenisnya. Qiraatul Quran lebih utama dari zikir dan selainnya. Kama anna jinsas salat afdal min jinsil qiraah. Jenis salat lebih utama dari jenis hanya sekedar membaca qiraah, qiraatul Quran yang diinginkan. Wa jinsul qiraah afdalu min jinsid dzikir. Jenis bacaan Al-Quran secara jenisnya itu lebih utama daripada zikir. Kenapa? Membaca Al-Quran kalamullah. Wa jinsud dzikir afdalu min jinsid doa. Jenis zikir lebih utama daripada jenis doa. Berarti kalau ditinjau dari jenisnya, itu bermacam-macam, ditinjau dari jenis ibadah. Sekarang wataratan yakhtalifu bi ikhtilafil awqati. Dan kadang perbedaan tingkatan itu berbeda sesuai dengan waktunya. Kama annal qira'ata wad-dzikra wad-du'a ba'dal fajri wal asr huwal masyru' dunas shalah. Sebagaimana membaca Al-Quran, zikir, doa setelah sholat fajar
dan sholat asar itu yang disyariatkan, bukan sholat sunnah yang disyariatkan. Berarti di situ yang paling utama adalah bacaan Quran, zikir dan doa dibandingkan qiraah. Ini kalau dilihat dari waktunya, padahal tadi bukan sholat, padahal kalau dari sisi jenis, dari tinjauan pertama sholat itu lebih utama. Tapi di waktu-waktu ini, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, sholat di situ tidak disyariatkan. Bukan itu ibadah yang utama di situ. Yang utama di situ bacaan Quran, zikir, doa. Wa taratan bi ikhtilafi amalil insani zahir. Kadang berbeda tingkatan itu sesuai amalan manusia yang nampak, yang kelihatan. Kama anna dzikra wa du'a fi ruku'i was sujudi huwa al-masru'u dunal qira'ah. Sebagaimana zikir dan doa di dalam ruku dan sujud itu yang disyariatkan, bukan bacaan Quran. Berarti ketika ruku dan sujud, di situ yang utama zikir dan doa. Justru tidak disyariatkan bacaan Quran di waktu tersebut. Wa kadzalika dzikru wad du'a fit tawaf masru'un bil ittifaq. Wa ammal qira'atu fit tawafi fa fiha niza'un ma'ruf. Demikian pula berzikir dan berdoa ketika orang tawaf di Ka'bah. Itu disyariatkan secara ittifaq ulama kita. Sepakat disyariatkan berdoa dan berzikir ketika tawaf. Tetapi membaca Al-Quran ketika tawaf itu diperselisihkan di kalangan ulama kita. Apakah disyariatkan juga membaca Al-Quran atau tidak? Itu ada khilaf. Tapi kalau zikir dan doa itu ittifaq. Wa taratan bi ikhtilafil al-amkinah. Kadang berbeda keutamaan itu sesuai dengan tinjauan tempat. Kama annal masru'ah bi Arafah wa Muzdalifah wa indal jimar wa indas Safa wal Marwata huwa dzikru wad du'a dunas salati wa nahwiha. Sebagaimana yang disyariatkan ketika orang wukuf di Arafah, juga di Muzdalifah, dan ketika melempar jamarah, ketika sa'i antara Safa dan Marwah, di situ disyariatkan zikir dan doa. Bukan sholat di situ disyariatkan. Padahal dari sisi jenis sholat yang paling utama, lebih utama dari zikir dan doa. Tapi di tempat-tempat ini justru yang paling utama karena itu yang disyariatkan adalah zikir dan doa. Wat tawafu bil baiti lil waridi afdal minas salati was salatu lil muqimi bi Makkah afdal. Dan tawaf di bait, tawaf di Ka'bah itu lebih utama bagi orang yang datang dari luar masuk. Ketika amalan yang paling pertama dilakukan itu tawaf di Ka'bah, itu yang lebih utama, bukan sholat. Kalau orang yang mukim, yang utama dia adalah sholat ketika masuk Masjidil Haram. Jadi sesuai dengan tempatnya bisa berbeda ibadah tersebut. Wa taratan bi ikhtilafi martabati jinsil ibadat. Dan kadang ditinjau berbeda keutamaan itu sesuai dengan tingkatan jenis ibadah. Fal jihadu lirrijali afdalu minal hajj. Di sini beliau nukilkan jihad, berperang membela agama Allah, berjihad untuk laki-laki itu lebih utama dari haji.
Wa amman nisa'u fajihaduhunnal haji. Adapun untuk perempuan, maka jihadnya mereka adalah haji. Wal mar'atul mutazawwijah, perempuan yang sudah menikah, punya suami, ta'atuha li zawjiha afdalu min ta'atiha li abawaiha. Perempuan itu ketaatannya kepada suaminya itu lebih utama dibandingkan ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Artinya pada perkara-perkara yang ma'ruf dia harus lebih mendahulukan suaminya. Bi khilafi al-ayyimah, berbeda dengan perempuan yang belum menikah. Fa innaha ma'muratun bi ta'ati abawaiha, maka dia diperintah untuk taat kepada kedua orang tuanya. Jadi ukurannya bukan secara mutlak. Ibadah-ibadah itu ketika disebutkan afdal itu yang paling utama, bukan menunjukkan itu secara mutlak. Ini yang beliau ingin tekankan di sini. Wa taratan biikhtilaf yakhtalifu biikhtilafi hali qudratil abdi wa ajzihi. Kadang berbeda keutamaan itu dilihat, dipandang dari kemampuan seorang hamba dalam melakukan ibadah tersebut. Fama yaqdiru alaihi minal ibadat afdalu fi haqqihi mimma ya'jizu anhu. Apa yang dia mampu lakukan dari sebuah ibadah itu lebih utama dia lakukan dibandingkan apa yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya, beliau juga akan sebutkan nantinya. Jenis solat lebih utama dari jenis puasa. Ini sunnahnya, ya, yang sunnahnya. Wajibnya ya harus. Ada orang dia tidak mampu banyak melakukan, dia lemah dalam melakukan solat sunnah, tapi dia kuat dalam berpuasa. Maka itu yang dia jaga, itu yang lebih utama dia lakukan. Nah, itu maksudnya di sini. Wa in kana jinsul ma'juz anhu afdal. Walaupun jenis yang dia tidak mampu ini asalnya itu lebih utama. Jadi asalnya yang dia tidak mampu ini asalnya itu yang lebih utama. Yang dia mampu asalnya itu di bawah tingkatannya, tapi kalau itu yang dia mampu maka afdal itu yang dia lakukan. Jangan paksakan dirinya pada apa yang dia tidak mampu. Wa hadza babun wasi'un. Maka ini adalah pintu yang sangat luas. Ini butuh fikih seorang. Dan ini di sini lagi nampak keutamaan menuntut ilmu. Penuntut ilmu akan memahami hal-hal yang seperti ini. Ini pintunya sangat luas. Yaghlu fihi katsirun minan nas wa yattabi'una ahwa'ahum. Banyak manusia gulu dalam perkara ini dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apa yang beliau maksudkan di sini? Keterangan selanjutnya. Ini keterangan selanjutnya ini juga perkara yang sangat penting. Fa inna minan nas, ada sebahagian manusia mayyara annal amala idza kana afdal fi haqqihi limunasabati lahu wa likaunihi anfa'u liqalbihi wa atwa li rabbih yuridu ayyaj'alahu afdala li jami'in nasi wa ya'muruhum bimithli dzalika. Ini perlu diperhatikan. Ada sebahagian manusia memandang bahwasanya sesungguhnya sebuah amalan, jika amalan itu amalan yang paling utama dia tegakkan untuk dirinya karena sesuai dengan keadaannya, dan itu yang paling bermanfaat untuk hatinya, dan itu yang paling menunjukkan ketaatannya kepada Rabb-nya. Dia ingin menjadikan ibadah itu
juga lebih utama untuk seluruh manusia, dan dia perintahkan manusia kepada hal tersebut. Ini kadang terjadi pada diri kita. Kadang misalnya kita kuat dalam melaksanakan solat sunnah, itu yang paling terasa khusyuk kita laksanakan dalam ibadah. Itu yang paling bermanfaat dalam diri dan hati kita. Kita rasakan solat sunnah, memperbanyak solat sunnah. Kadang ada orang berlebih-lebihan, ingin karena itu memandang itu yang paling utama dia lakukan, dia ingin dia paksakan ibadah ini kepada orang lain. Dia ingin paksakan kepada orang lain, padahal kadang orang lain yang paling afdal dia lakukan misalnya sedekah, itu yang paling munasabah untuk dirinya. Yang paling afdal puasa, yang paling afdal silaturahim, yang paling afdal qiraatul Quran. Ini yang beliau ingin ingatkan di sini. Jadi berbeda-beda orang. Sekali lagi kita ingatkan, ini dalam perkara-perkara tatawwu sunnah. Kalau wajib ya harus seluruhnya wajib. Salat wajib harus seluruhnya kita jaga, salat wajib. Puasa wajib harus kita jaga, puasa wajib kita. Ini yang dalam tatawwu, yang sunnah. Wallahu ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kitabi wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Alkitab dan hikmah. Wa ja'alahu rahmatan lil ibad wa hadiyan lahum ya'muru kulla insanin bima huwa aslaha lahu. Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada hambanya, kasih sayang kepada hamba-hambanya, memberikan petunjuk kepada mereka, memerintahkan kepada seluruh manusia dengan apa yang paling bermanfaat, paling aslah untuknya. Makanya ketika kita perhatikan hadis-hadis Nabi bermacam-macam. Kadang ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nabi katakan kepadanya, qiyamul lail, salat malam. Karena Nabi melihat orang ini yang paling aslah untuknya. Datang yang lain, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? As-siyam, puasa. Nabi memandang puasa ini yang paling aslah untuk orang ini. Datang yang lainnya, apa yang paling utama? Al-jihad. Jadi sesuai dengan keadaan orang, apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Fa'alal muslim ayyakuna nasihan lil muslimin. Maka seorang muslim hendaknya untuk menjadi pemberi nasihat kepada muslim yang lainnya. Artinya selalu menginginkan kebaikan untuk muslim yang lainnya. Yuqsidu likulli insanin ma huwa aslaha lahu. Dia maksudkan kepada setiap manusia apa yang paling aslah untuknya. Wa bihada tabayyana laka anna minan nas may yakuna tatawwuhu bil ilmi afdal lahu. Dengan keterangan ini jelaslah bagi kamu, artinya bagi kita seluruhnya, bahwasanya ada dari manusia amalan tatawu'nya yang paling utama untuknya adalah al-ilm, menuntut ilmu. Sekali lagi ini yang sunnah-sunnahnya. Kalau menuntut ilmu yang wajib-wajibnya harus seluruhnya. Kita mau sholat wajib mempelajari sholat kita, mempelajari tauhid, itu kewajiban, harus mengerti.
Wa minhum may yakuna tatawwuhu bil jihadi afdal. Ada dari manusia tatawwu'nya yang paling utama adalah dengan jihad. Wa minhum may yakun tatawwuhu bil ibadatil badaniyati kas salati was siyami afdalu lahu. Ada orang tatawu'nya, sunnahnya dalam ibadah yang paling utama untuknya adalah ibadah-ibadah badan seperti solat dan puasa. Kemudian beliau kasih penutup. Wal afdalul mutlaq, dan yang paling utama secara mutlak, makana asbaha bihalin nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira. Apa yang serupa dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu batinnya ataupun zahirnya, itu yang paling utama secara mutlak kalau menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau mau yang paling utama secara mutlak, apa yang serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Wa huwa kama tara mustamilun ala tahqiqin mutqin wa ta'silin wafin fi hadzal babil azim liman arada li nafsihi al afdal wal akmal fil ibadati wal umuri al muqarribati ila Allah azza wa jalla. Dan di sini dia sebagaimana kamu melihat itu terkandung dalamnya tahqiqun mutqin wa ta'silun wafin. Artinya perlu pemahaman mendalam, perhatian dalam bab ini bagi yang ingin terhadap dirinya yang paling utama dalam dan paling sempurna dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla, paling utama dan paling sempurna dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Perlu pemahaman mendalam. Wa hasiluhu, ini kesimpulannya. Perhatikan, ini kesimpulan. Annal afdal fi kulli waqtin wa halin huwa mura'atu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal waqti wal hal wal istighali biwajibi dhalikal waqti wa wadhifatihi wa muqtadahu fabidhalika yudrikul muslimul kamala wa yadfaru bil afdal wal akmal. Ini kesimpulan bahwasanya keutamaan itu, keutamaan pada setiap waktu dan keadaan, artinya yang paling utama pada setiap waktu dan keadaan adalah menjaga atau memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan keadaan tersebut. Ini butuh lagi ilmu. Ketika selesai sholat, apa yang Rasulullah lakukan? Ketika keluar rumah, apa yang Rasulullah lakukan? Ketika pulang, masuk ke dalam rumah, apa yang Rasulullah lakukan? Itulah yang paling utama. Ketika safar, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika mendengarkan adzan, apa yang dilakukan oleh Nabi
Setelah adzan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Itu yang harus dijaga, karena itulah yang paling afdol. Dan menyibukkan diri dengan apa-apa yang wajib di waktu tersebut. Apa yang harus dilakukan di waktu tersebut dari kewajiban. Maka dengan itulah seorang muslim akan mendapatkan kesempurnaan, akan memperoleh keutamaan dan kesempurnaan. Jadi menjaga sunnah Rasulullah. Ketika ingin masuk ke dalam masjid, mana yang lebih utama? Berzikir, doa, atau membaca Al-Quran? Maka lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk ke dalam masjid. Masuk pintu masjid, apakah Nabi membaca surah Al-Fatihah ketika masuk ke dalam pintu masjid? Bukan. Berarti bukan itu yang utama. Apa yang dilakukan Nabi? Berzikir dan berdoa. Berarti itulah yang paling utama di waktu tersebut. Kalau sudah sampai masuk ke dalam masjid, apa yang paling utama? Nabi sholat. Berarti itulah yang paling utama dilakukan. Itu maksudnya. Ini kesimpulannya. Keutamaan ibadah. Ketika ingin berbuka, apa yang paling utama? Oh, di situ Nabi berdoa. Berarti yang paling utama dilakukan ketika ingin berbuka adalah berdoa. Maka kata beliau, ala annahu yang bagi ayyu'lama annal a'mal al-mutasawiyah. Ada lagi di sini tambih lagi yang beliau ingin ingatkan. Ala, jadi itu tadi kesimpulannya, menjaga sunnah apa yang Rasulullah lakukan di waktu dan keadaan tersebut. Itulah yang paling utama. Ala annahu yang bagi ayyu'lama annal a'mal al-mutasawiyah fil jinsi tafadulu bitafadili ma fil qulubi minal imani billahi wal mahabbati lahu wat ta'zimi li syar'ihi wa qasdi wajhihi bil amali tafadulan la yuhsihi wa la yuhitu bihi illallah. Ini juga perlu diperhatikan. Suatu yang harus diketahui, bahwa sebuah amalan yang sama dalam jenisnya itu bisa berbeda. Asalnya sama dalam jenis, tapi berbeda dalam tingkatan, sesuai dengan perbedaan apa yang ada dalam hati orang yang melakukannya. Dari keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, pengagungannya terhadap syariat, maksud melaksanakan amalan itu, apakah untuk wajah Allah, semakin besar keikhlasannya, semakin besar pahala. Ini akan berbeda. Yang perbedaannya tidak ada yang bisa menghitungnya dan meliputnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fanas'aluhu subhanahu ayyahdina wa iyyakum ila ahsanil a'mali la yahdi ila ahsaniha illahu wa ayyarzuqana jami'an al-ikhlas fil qawli wal amal. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita seluruhnya kepada amalan yang paling baik, yang paling utama, di mana tidak ada yang memberikan petunjuk kepada sebaik-baik amalan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki kepada kita seluruhnya berupa keikhlasan dalam ucapan dan amalan. Jadi di sini dalam doa beliau ini juga merupakan kesimpulan apa yang beliau paparkan tadi di atas. Amalan berbeda sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan waktunya dilakukan, tempatnya, keadaannya. Itu sudah berbeda. Dan juga yang membedakan sebuah amalan adalah
apa yang ada di dalam hati orang yang beramal. Dan ini yang disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa di antara sebab dilipat gandakannya pahala itu kembali kepada orang yang beramal. Masing-masing orang berpuasa di hari ini, tetapi apa yang mereka peroleh dari puasanya itu berbeda-beda. Kembali kepada orang yang beramal tadi, dari keimanannya, dari pengagungannya terhadap syariat, sejauh mana keilmuannya terhadap puasa, itu berbeda. Berbeda yang dia hasilkan, yang dia dapatkan. Kembali kepada orang yang beramal. Jenis amalannya sama. Waktu menahannya kita sama mulainya. Waktu berbukanya juga sama. Masing-masing tidak makan, masing-masing tidak minum. Tapi berbeda hasilnya sesuai dengan keadaan orang yang beramal. Dari keimanannya, semakin kuat keimanannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Itu dalil-dalilnya banyak dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istri-istri Nabi itu dilipat gandakan pahalanya. Para sahabat ketika mereka berinfak itu berbeda pahalanya dengan yang selain sahabat. Jumlahnya sama, bahkan kadang jumlahnya yang selain sahabat lebih besar dibandingkan jumlah sedekahnya sahabat, tapi pahalanya sahabat lebih besar. Kenapa? Keimanan, kecintaannya kepada Allah, pengagungannya para sahabat terhadap syariat itu jauh tak tertandingi dengan yang lainnya. Maka ini perlu juga untuk kita perhatikan. Jadi di sini apa yang beliau sebutkan menunjukkan keutamaan doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau mengingatkan kita bahwa bukan yang dimaksudkan di sini ketika disebutkan keutamaan doa itu menunjukkan bahwa doalah yang lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya secara mutlak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi sebuah ibadah itu akan lebih utama dari yang lainnya, kembali dilihat tadi. Mura'ah, menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu, di tempat, keadaan tersebut. Itulah yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya beliau masih akan menyebutkan dari beberapa keutamaan doa. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akan tetapi kembali kita ingatkan bahwa jenis doa itu, jenisnya itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat, jenisnya. Apalagi nanti kalau kita sesuaikan dengan tempat dan keadaannya, bahwa memang doalah yang paling munasab, yang paling utama dilakukan di waktu-waktu tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.